Pernahkah kamu berpikir mengapa sebagian orang begitu gelisah setiap kali wacana redenominasi rupiah kembali muncul? Padahal, bagi masyarakat umum, redenominasi hanyalah soal penyederhanaan angka. Tetapi bagi koruptor, ini lebih dari sekedar perubahan teknis. Mereka melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap cara lama mereka menyembunyikan uang, menyamarkan transaksi, dan mengelola kekayaan gelap yang sulit dilacak. Dan di balik layar, selalu ada upaya sistematis untuk menggagalkan perubahan yang membuat mereka kehilangan kendali. Saya ingin mengajak kamu menelusuri sisi lain yang jarang dibahas. 10 trik licik yang mungkin digunakan para koruptor untuk menghambat atau menggagalkan redenominasi rupiah. Ini bukan sekedar imajinasi, tetapi pola-pola strategi yang sering muncul ketika sebuah negara mencoba menata ulang sistem moneternya. Kamu akan memahami bagaimana mereka bermain, mengapa mereka takut, dan bagaimana sebenarnya masyarakat bisa membaca tanda-tandanya. Jadi mari kita masuk ke pembahasan utama, dan saya akan jelaskan kepada kamu bagaimana permainan bawah meja ini bisa bekerja, sekaligus mengapa kita perlu lebih waspada. 1. Menciptakan ketakutan publik melalui informasi yang dipelintir. Ketika wacana redenominasi kembali dibahas, kelompok yang paling cepat bereaksi justru bukan masyarakat umum, melainkan mereka yang berkepentingan mempertahankan keruwetan sistem lama. Koruptor tahu bahwa sistem yang rapi berarti ruang gerak mereka semakin sempit. Karena itu, trik pertama yang mereka lakukan adalah memelintir informasi dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Mereka menyebarkan narasi bahwa redenominasi akan memangkas nilai uang atau menghabiskan tabungan rakyat, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Namun ketika ketakutan sudah terbentuk, penolakan publik pun muncul, dan ini sangat mereka harapkan. Untuk membuat narasi palsu itu tampak kredibel, mereka sering menggunakan potongan berita lama, contoh negara lain yang gagal mengelola mata uangnya, atau testimoni palsu yang menakutkan. Mereka membungkus pesan itu dengan bahasa ekonomi yang tampak ilmiah, supaya orang awam tidak mampu membantahnya. Di era digital, manipulasi seperti ini sangat mudah menyebar. Dengan beberapa postingan viral, opini publik bisa berubah dalam hitungan jam, dan koruptor memanfaatkan itu sebaik mungkin. Yang membuat trik ini efektif adalah sifatnya yang tidak terlihat. Tidak ada yang bisa membuktikan siapa penyebar isu awal, siapa aktor intelektualnya, atau apa tujuannya. Semuanya tampak seperti diskusi organik. Padahal kenyataannya, ini adalah strategi yang dirancang untuk menggagalkan reformasi. Koruptor tidak butuh menang debat. Mereka hanya perlu membuat masyarakat takut. Karena ketika masyarakat takut, tekanan terhadap pemerintah untuk menunda redenominasi akan meningkat. Dan semakin lama proses ini tertunda, semakin besar kesempatan koruptor memindahkan aset, menyembunyikan dana, atau mencuci uang sebelum sistem keuangan dibuat lebih transparan. Ketakutan publik menjadi tameng bagi mereka. Selama masyarakat masih terpengaruh oleh informasi palsu, redenominasi sulit mendapat dukungan, dan disitulah tujuan mereka tercapai. 2. Melakukan lobi politik untuk menghambat proses legislasi. Trik licik kedua adalah melakukan lobi politik secara sistematis. Koruptor sangat memahami bahwa proses redenominasi membutuhkan dukungan regulasi. Kebijakan tidak bisa berjalan tanpa persetujuan politis. Disinilah mereka memainkan pengaruhnya. Mereka mendekati pengambil keputusan, mengirim sinyal bahwa kondisi ekonomi belum stabil, atau menciptakan kesan bahwa kebijakan ini beresiko tinggi. Mereka mencoba meyakinkan pembuat undang-undang bahwa negara belum siap, padahal yang sebenarnya belum siap adalah mereka, para koruptor yang khawatir jejak uang mereka akan lebih mudah dilacak. Dan lobi politik seperti ini tidak selalu terlihat di ruang publik. Tidak semuanya dilakukan melalui pertemuan formal. Ada banyak cara untuk mengintervensi keputusan politik, melalui pendapat pakar yang direkayasa, rekomendasi teknis yang dilemahkan, atau pernyataan publik dari tokoh tertentu yang seolah mewakili kepentingan nasional. Padahal sebenarnya, pernyataan itu seringkali merupakan perpanjangan tangan kelompok yang takut sistem keuangan berubah menjadi lebih transparan. Kekuatan lobi terletak pada kemampuannya menggiring agenda politik. Koruptor memanfaatkan ini dengan cara menunda pembahasan, mengalihkan prioritas, atau menciptakan kesan bahwa kebijakan ini beresiko tinggi. Mereka tidak perlu menggagalkan redenominasi secara terang-terangan. Cukup menunda, cukup memperlambat, cukup menggeser prioritas ke hal lain yang dianggap lebih mendesak.
Dengan begitu, waktu berjalan dan sistem lama tetap berlaku. Ketika pemerintah sibuk menghadapi isu-isu baru, redenominasi perlahan tersingkir dari radar. Padahal setiap penundaan adalah kesempatan bagi koruptor membersihkan jejak mereka bisa memindahkan dana ke luar negeri, mengubah struktur kepemilikan aset, atau membongkar jalur keuangan lama sebelum semuanya diperiksa ulang dalam proses redenominasi. Lobby yang licik inilah yang sering membuat kebijakan besar gagal tanpa terlihat seperti kegagalan. 3. Menyabotase persiapan teknis secara halus. Trik ketiga yang sering dilakukan adalah sabotase teknis. Redenominasi adalah proses besar yang membutuhkan kesiapan teknologi, sinkronisasi database, pembaharuan sistem akuntansi, hingga penyesuaian aplikasi perbankan. Koruptor memahami ini lebih baik daripada kebanyakan orang. Karena itu, mereka menyerang dari sisi yang tidak disadari masyarakat, yaitu sistem administratif. Mereka menunda implementasi SOP baru, memperlambat pembaharuan software, atau menimbulkan kesan bahwa lembaga keuangan belum siap, padahal sebagian dari ketidaksiapan itu sengaja diciptakan. Cara mereka bekerja sangat halus, misalnya dengan memperlambat proses tender perangkat lunak, menunda audit kebutuhan teknis, atau memperbanyak revisi teknis yang tidak penting sehingga proyek pengembangan sistem tidak pernah selesai. Koruptor tahu bahwa tanpa kesiapan teknis, redenominasi mustahil berjalan. Sistem perbankan digital, ATM, transaksi online, dan pelaporan keuangan akan kacau jika tidak diperbaharui, dan mereka menggunakan ini sebagai senjata. Mereka menciptakan kekacauan kecil yang tampak administratif, tetapi dampaknya besar pada jadwal nasional. Yang membuat sabotase teknis berbahaya adalah sulitnya membuktikan niat jahat. Jika seorang pejabat berkata bahwa server belum siap atau dibutuhkan perbaikan tambahan, publik tidak punya kapasitas untuk menilai apakah itu benar atau tidak. Sementara itu, para koruptor di balik layar terus memanfaatkan keterlambatan itu untuk menyamarkan jejak transaksi mereka sebelum sistem baru diberlakukan. Selama teknis belum siap, mereka memiliki waktu tambahan untuk bergerak. Ketika penundaan teknis disusun secara sistematis, redenominasi tampak seperti kebijakan yang terlalu berat untuk dijalankan. Padahal masalahnya bukan pada kebijakan, tetapi pada sabotase yang tidak terlihat. Koruptor sengaja membuat negara terlihat belum siap, agar mereka bisa tetap hidup di balik kekacauan sistem lama. Dan ketika proses terus tertunda, strategi mereka berhasil, tanpa harus mengungkapkan diri. 4. Mengalihkan fokus publik dengan isu-isu sensasional. Trik licik berikutnya adalah mengalihkan perhatian publik. Koruptor sangat memahami bahwa redenominasi hanya bisa berjalan jika ada dukungan sosial yang kuat. Karena itu, mereka memunculkan isu-isu sensasional untuk menggeser perhatian masyarakat. Kadang berupa konflik politik, kontroversi ekonomi, atau bahkan kasus fiktif yang dibuat agar media sibuk memberitakannya. Ketika masyarakat sibuk berdebat tentang isu lain, proses redenominasi kehilangan energi pendukung. Koruptor tahu bahwa opini publik adalah salah satu kekuatan terbesar dalam reformasi ekonomi. Isu pengalihan seperti ini tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang hanya berupa rumor atau polemik yang mudah memicu emosi masyarakat. Mereka memanfaatkan algoritma media sosial yang suka konten penuh emosi dan kemarahan untuk memastikan isu tersebut cepat viral. Dalam kehebohan itu, diskusi tentang redenominasi tenggelam. Ini bukan kebetulan, melainkan strategi yang dirancang dengan cermat. Mereka paham bahwa masyarakat tidak memiliki waktu tanpa batas untuk memperhatikan semua kebijakan pemerintah. Yang membuat teknik pengalihan fokus ini efektif adalah sifat masyarakat yang mudah lelah menghadapi banyak isu sekaligus. Ketika masyarakat hanya memiliki energi untuk memperhatikan satu atau dua isu besar, koruptor berusaha memastikan bahwa isu itu bukan redenominasi. Mereka ingin topik itu tetap berada di sudut gelap radar publik. Di balik layar, mereka menunggu waktu sampai pembahasan reda, lalu mendorong narasi baru bahwa redenominasi bukan lagi prioritas nasional. Akhirnya, ketika perhatian publik sudah bergeser jauh, mereka memanfaatkan situasi itu untuk memperkuat struktur permainan mereka. Semakin publik tidak peduli, semakin kuat posisi mereka. Mereka tidak perlu membantah kebijakan redenominasi, cukup memastikan bahwa tidak ada energi sosial untuk mendukungnya. Dengan kata lain, mereka memenangkan permainan bukan dengan melawan, tetapi dengan menghilangkan perhatian terhadap ancaman tersebut.
5. Membanjiri sistem dengan beban administratif palsu. Trik licik lainnya adalah membebani sistem dengan pekerjaan administratif yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Mereka menambahkan prosedur baru, memperpanjang alur birokrasi, dan menciptakan dokumentasi tambahan yang membuat proses persiapan redenominasi semakin lambat. Tujuan utama mereka adalah membuat lembaga-lembaga teknis kewalahan. Ketika setiap bagian dari sistem keuangan tampak sibuk, sulit bagi siapapun untuk menyadari bahwa sebagian dari kesibukan itu sebenarnya tidak produktif. Pada prakteknya, pembebanan administratif ini bisa muncul dalam bentuk rapat tambahan, laporan teknis yang terus direvisi, atau permintaan analisis yang diulang-ulang tanpa alasan yang jelas. Setiap hal kecil itu membuat proses menjadi jauh lebih lambat dari yang seharusnya. Di birokrasi manapun, penundaan administratif adalah salah satu cara paling ampuh untuk menggagalkan program tanpa harus menolaknya secara resmi. Koruptor memanfaatkan kerumitan ini sebagai medan permainan mereka. Kelemahan sistem administratif adalah sulitnya membedakan mana beban kerja yang memang perlu dan mana yang sengaja diciptakan. Pegawai yang bekerja di lapangan biasanya tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanfaatkan untuk memperlambat reformasi. Mereka hanya mengikuti prosedur yang diberikan. Sementara itu, koruptor terus menghalangi jalannya proses melalui dokumen tambahan yang tampak profesional. Semakin lama proses administrasi berlangsung, semakin besar peluang untuk mengatakan bahwa negara belum siap melakukan redenominasi. Pada akhirnya, ketika tumpukan dokumen terlihat semakin menggunung, para pelaku korupsi bisa berkata bahwa prosesnya terlalu rumit atau membutuhkan biaya besar. Mereka mengubah masalah yang mereka ciptakan sendiri menjadi alasan untuk menunda perubahan. Dan selama birokrasi terperangkap dalam lingkaran administratif yang tidak produktif, kesempatan untuk mereformasi sistem tetap tertahan. Koruptor mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa harus menampakkan diri. 6. Menyebarkan keraguan teknis di kalangan pelaku usaha. Selain menggoyang pemerintah, koruptor juga menargetkan pelaku usaha. Mereka menyebarkan narasi bahwa redenominasi akan merugikan UMKM, membuat pencatatan akuntansi menjadi kacau, atau menyebabkan biaya penyesuaian yang mahal. Pelaku usaha kecil seringkali paling mudah dipengaruhi karena mereka tidak memiliki akses langsung ke informasi teknis dari pemerintah. Ketika mereka merasa khawatir, tekanan publik terhadap pemerintah meningkat, sehingga peluang untuk menunda redenominasi semakin besar. Strategi ini berhasil karena menyasar rasa takut yang sangat wajar. Pemilik usaha tidak ingin mengambil resiko yang berpotensi merusak arus kas mereka. Koruptor memanfaatkan ketakutan ini untuk mendorong resistensi dari bawah. Mereka menanamkan ide bahwa perubahan sistem moneter akan menyusahkan dunia usaha. Padahal kenyataannya, negara-negara yang melakukan redenominasi biasanya menyediakan masa transisi yang panjang dan penuh pendampingan. Namun informasi seperti itu jarang sampai kepada pelaku usaha ketika kebingungan sudah terlanjur tersebar. Kekuatan trik ini terletak pada kemampuannya menciptakan narasi pelaku usaha menolak redenominasi. Ketika media mengangkat isu tersebut, seolah-olah penolakan itu adalah suara murni dari dunia bisnis. Padahal sebagian dari suara itu terbentuk dari informasi yang dipelintir. Ini sangat efektif, karena pembuat kebijakan biasanya berhati-hati jika pelaku usaha merasa khawatir. Apalagi jika khawatiran itu datang dari UMKM, sektor yang dianggap tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan membuat pelaku usaha tidak percaya diri menghadapi perubahan, koruptor berhasil menciptakan blok resistensi yang kuat. Ketika pengusaha kecil merasa takut, mereka akan cenderung menolak kebijakan apapun yang dianggap rumit. Dan karena pemerintah tidak ingin menimbulkan kegaduhan di sektor ekonomi, proses redenominasi pun tertunda. Koruptor tersenyum di balik layar karena mereka berhasil membuat ketakutan orang lain menjadi benteng perlindungan mereka sendiri. 7. Membuat ketidakpastian ekonomi buatan. Salah satu trik paling berbahaya yang digunakan koruptor untuk menggagalkan redenominasi adalah menciptakan ketidakpastian ekonomi buatan. Mereka tahu bahwa kebijakan sebesar ini membutuhkan kondisi ekonomi yang stabil, sehingga setiap gejolak kecil dapat digunakan sebagai alasan untuk menunda. Koruptor memanfaatkan celah ini dengan mendorong aktivitas-aktivitas yang meningkatkan volatilitas pasar, menciptakan rumor pelemahan ekonomi, atau bahkan memicu kepanikan kecil di sektor tertentu.
Ketika ekonomi tampak tidak stabil, masyarakat menjadi cemas dan pemerintah biasanya menahan diri untuk tidak melanjutkan reformasi. Ketidakpastian ekonomi ini tidak harus berupa hal besar seperti krisis. Kadang cukup berupa fluktuasi harga yang tajam, pergerakan dana yang tidak biasa, atau komentar publik dari tokoh tertentu yang menyebutkan bahwa negara sedang berada di masa rentan. Koruptor paham betul bahwa persepsi sama penting dengan realitas. Jika masyarakat percaya bahwa ekonomi sedang tidak sehat, maka tekanan untuk menunda kebijakan finansial akan muncul dengan sendirinya. Ketika persepsi ini terbentuk, mereka berhasil menggeser fokus dari substansi ke kekhawatiran. Yang membuat trik ini licik adalah caranya memadukan fakta dan manipulasi. Mereka mengambil data ekonomi yang sebetulnya normal, lalu membesarkannya melalui narasi dramatis. Atau sebaliknya, mereka membuat pergerakan dana besar yang bisa menimbulkan kecurigaan pasar, namun tetap dalam batas yang sulit dilacak. Ketika publik dan pemerintah sibuk menenangkan kondisi, ruang untuk membahas redenominasi menjadi semakin kecil. Gejolak kecil ini sering dianggap sebagai ketidakharmonisan pasar, padahal sebagian darinya sengaja dirancang. Akhirnya, ketika kondisi ekonomi terlihat tidak stabil, para koruptor dapat mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk redenominasi. Mereka menggunakan kekacauan yang mereka ciptakan sebagai argumen utama. Dengan begitu, sistem lama yang memberi mereka ruang terus bertahan. Ketidakpastian menjadi topeng bagi mereka untuk bersembunyi lebih lama. 8. Mengamankan jalur pencucian uang sebelum sistem berubah. Trik licik lain yang sering dilakukan adalah mempercepat aktivitas pencucian uang sebelum redenominasi diterapkan. Koruptor tahu bahwa begitu sistem berubah, data transaksi lama, aliran dana, dan aset-aset mencurigakan akan lebih mudah dianalisis. Karena itu mereka bergerak cepat untuk membersihkan jejak. Mereka memindahkan dana ke perusahaan cangkang, menyalurkannya melalui rekening tak aktif, atau membeli aset fisik yang sulit dilacak. Tujuannya sederhana, menghapus jejak sebelum sistem baru menyorotinya. Pola ini sangat sering terjadi menjelang perubahan besar dalam sistem keuangan suatu negara. Pelaku korupsi berusaha mengkonversi uang mereka ke dalam bentuk yang lebih aman, seperti real estate, emas, atau mata uang asing. Mereka tahu bahwa aset-aset tersebut lebih sulit ditelusuri dibanding pergerakan dana digital. Aktivitas pembelian besar-besaran ini seringkali tidak terlihat aneh karena dibungkus sebagai investasi. Padahal ini adalah bentuk menyelamatkan diri sebelum jejak lama terungkap. Setelah itu mereka sering memindahkan dana ke luar negeri, terutama ke negara-negara dengan regulasi lemah atau sistem keuangan yang kurang transparan. Ketika redenominasi akhirnya dilakukan, aset di luar jurisdiksi menjadi lebih aman bagi mereka. Aktivitas seperti ini biasanya dilakukan secara bertahap agar tidak terdeteksi. Mereka memecah transaksi, menyamarkan sumber dana, dan memastikan setiap perpindahan tampak seperti transaksi bisnis biasa. Setelah semua jalur pencucian uang diamankan, barulah mereka mendorong narasi bahwa redenominasi sebenarnya bisa dilakukan. Namun dukungan itu muncul hanya ketika mereka merasa aman. Ini menunjukkan bahwa penolakan awal mereka bukan karena redenominasi buruk untuk negara, tapi karena timingnya tidak cocok untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Ketika jalur aman sudah terbentuk, mereka mendadak menjadi netral, dan itu adalah ciri paling jelas bahwa selama ini mereka hanya berusaha menyelamatkan kepentingan sendiri. 9. Menyisipkan angka-angka yang membingungkan dalam laporan keuangan. Trik berikutnya adalah menciptakan kekacauan angka dalam laporan keuangan, baik di lembaga pemerintah maupun institusi bisnis. Koruptor tahu bahwa ketika redenominasi dilakukan, semua catatan keuangan akan dikonversi ke nominal baru. Dan proses konversi itu akan membuka peluang auditor menemukan kejanggalan lama. Untuk menghindari itu, mereka mengacaukan struktur angka dalam laporan, menyisipkan data yang tampak normal padahal salah, atau menggandakan angka dalam format yang membingungkan agar proses verifikasi menjadi jauh lebih sulit. Ketika laporan keuangan dipenuhi dengan angka yang tidak konsisten, auditor akan menghabiskan banyak waktu hanya untuk memperbaiki format, bukan menganalisis isinya. Koruptor memanfaatkan kelemahan ini. Mereka berharap auditor kelelahan dan melewatkan kesalahan lama yang seharusnya terdeteksi ketika nominal dirapikan. Teknik ini membuat proses audit menjadi panjang, melelahkan, dan rawan error. Dalam kekacauan ini, jejak keuangan ilegal mereka dapat tetap tersembunyi. Selain itu, mereka sering menggunakan teknik pembulatan agresif untuk mempersulit pelacakan. Misalnya transaksi yang seharusnya bernilai Rp1.234.567 dicatat menjadi Rp1.235.000. Ketika angka dibulatkan secara berlebihan, detail kecil yang penting bisa hilang. Pada akhirnya, konversi nominal hanya mempertegas kekacauan, bukan memperjelasnya.
Auditor harus bekerja 2 kali lebih keras, sementara koruptor sudah jauh lebih aman di balik kebingungan yang mereka ciptakan. Ketika laporan keuangan sudah kacau, mereka dapat mengatakan bahwa redenominasi tidak boleh dilakukan karena data belum siap. Ironisnya, kekacauan itu mereka ciptakan sendiri. Dengan cara ini, mereka menyembunyikan kesalahan lama sambil menunda proses reformasi. Mereka menciptakan masalah, lalu menggunakan masalah itu sebagai alasan untuk menghentikan perubahan. Ini adalah salah satu trik paling efektif yang membuat banyak negara mengalami penundaan panjang dalam reformasi sistem keuangan. 10. Membentuk aliansi tersembunyi antar pelaku korupsi. Trik terakhir yang sering dilakukan adalah membentuk aliansi tersembunyi antar pelaku korupsi. Saat redominasi mulai dibahas secara serius, para koruptor sadar bahwa mereka tidak bisa bergerak sendiri. Mereka membutuhkan jaringan yang lebih besar untuk melindungi kepentingannya. Karena itu, mereka saling terhubung dan menyatukan pengaruh. Aliansi ini tidak selalu terorganisir secara formal, tetapi cukup kuat untuk menghambat proses kebijakan dari berbagai sisi. Mereka bertukar informasi, membagikan strategi, dan saling membantu menciptakan tekanan dalam level teknis, politik, maupun sosial. Dalam aliansi seperti ini, setiap individu memiliki perannya masing-masing. Ada yang bertugas menggiring opini publik, ada yang mempengaruhi regulator, ada yang menciptakan kekacauan teknis, dan ada yang memperlambat proses dari dalam birokrasi. Masing-masing memainkan peran tanpa terlihat bekerja sama. Namun hasil akhirnya tetap sama. Redominasi berjalan lambat, atau bahkan tersendat tanpa alasan jelas. Kamu mungkin melihat ini sebagai kebetulan, padahal seringkali merupakan hasil koordinasi tersembunyi. Yang membuat aliansi ini berbahaya adalah kemampuannya menciptakan fatamorgana bahwa penundaan terjadi secara alami. Dari luar, publik hanya melihat hambatan teknis, perdebatan kebijakan, atau resistensi pelaku ekonomi. Padahal akar semua masalah itu berada pada satu jaringan yang bekerja di balik layar, memastikan bahwa sistem lama tetap bertahan. Selama sistem itu hidup, mereka bisa terus bermain dan memindahkan keuntungan hasil korupsi dengan aman. Pada akhirnya, aliansi ini menjadi simbol kepanikan kolektif para koruptor. Mereka tidak takut pada redominasi sebagai konsep, tetapi pada konsekuensinya, meningkatnya transparansi, berkurangnya celah manipulasi, dan semakin mudahnya auditor membaca pola transaksi mencurigakan. Redominasi memaksa sistem menjadi jernih, dan kejernihan adalah musuh utama mereka. Karena itulah, mereka bersatu bukan untuk membela kepentingan negara, tetapi untuk melindungi warisan kegelapan yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Setelah kita menelusuri seluruh trik licik yang mungkin digunakan para koruptor untuk menggagalkan redominasi rupiah, ada satu hal penting yang perlu kamu sadari. Setiap upaya penghambatan ini bukanlah soal kebijakan ekonomi semata, tetapi soal perjuangan antara transparansi dan ketertutupan. Redominasi adalah simbol dari upaya merapikan sistem. Ketika angka disederhanakan, ketika laporan keuangan menjadi lebih mudah dibaca, dan ketika seluruh transaksi harus melalui proses yang semakin presisi, maka ruang gelap yang selama ini menjadi tempat favorit para koruptor mulai lenyap. Saya berharap kamu bisa melihat betapa rapuhnya fondasi yang menopang praktik korupsi. Mereka bergantung pada kerumitan angka, birokrasi yang membingungkan, dan kurangnya perhatian publik. Begitu semua itu dibongkar dan digantikan dengan sistem yang lebih jernih, mereka kehilangan pijakan. Redominasi walaupun tampak sederhana, dapat menjadi salah satu langkah besar menuju arah yang lebih bersih. Dan itulah alasan mengapa mereka berusaha menghentikannya. Sekarang, setelah kamu memahami pola-pola ini, saya ingin mengajak kamu untuk lebih kritis ketika melihat polemik seputar kebijakan nasional. Setiap penolakan, setiap keterlambatan, setiap isu tiba-tiba mungkin bukan sekedar drama politik. Bisa jadi itu adalah bagian dari strategi besar untuk mempertahankan ketidakjelasan. Ketika kamu lebih sadar, kamu bisa membantu memperkuat dorongan menuju perubahan. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Dukungan kamu sangat berarti untuk membuat konten yang lebih kritis, mendalam, dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan mari kita terus belajar memahami bagaimana sistem bekerja, agar kita bisa menjadi masyarakat yang lebih tangguh, cerdas, dan berdaya.